Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak, Prodi Manajemen semester 1, mata kuliah Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Ya, di pagi hari ini saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk perusahaan dan apa yang dimaksud dengan perusahaan. Ya, sebelum saya membahas apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perusahaan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud itu dengan perusahaan. Ya, perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh suatu hasil atau keuntungan, baik itu yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha, maupun badan usaha yang berbentuk hukum maupun bukan berbentuk hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Nah, perusahaan itu masih terbagi-bagi rupanya menjadi berapa bagian, dan di sini juga ada yang badan hukum, ada yang non badan hukum. Nah, biasanya perusahaan ini ada yang juga dilaksanakan oleh perorangan maupun PT gitu. Jadi di sini juga ada bentuk-bentuk perusahaan seperti perorangan dan usaha gitu, dan badan usaha. Kenapa disebut perorangan? Bedanya di mana gitu? Saya akan menjelaskan bedanya di mana. Yang pertama itu perorangan, yaitu karena perusahaan ini didirikan dan dijalankan serta hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi mulai dari modalnya, keuntungannya, serta kerugiannya itu hanya di lingkup perorangan itu saja gitu. Jadi tidak melibatkan orang banyak gitu, karena bisnis usahanya ini hanya dimiliki oleh perorangan saja. Dan biasanya pemilik usaha ini tidak mengeluarkan modal yang begitu banyak juga, karena ruang lingkupnya itu masih minim, ruang lingkupnya juga kecil gitu, seperti usaha mikro juga lah, itu termasuk seperti perorangan, seperti di lingkungan kita tuh masih banyak seperti dagang sayur, itu termasuk juga perorangan gitu, atau pertanian juga masih banyak yang perorangan. Dan biasanya perorangan ini juga tidak melingkupkan tenaga yang banyak maupun modal yang banyak. Jadi di balik semua itu dia tidak mengeluarkan modal yang banyak, dia juga tidak mendapatkan hasil yang terlalu begitu banyak juga, karena ini tergantung dari modal si perorangan tersebut, sehingga nilai yang diterima juga tergantung dengan apa yang dia salurkan di dalam bisnisnya ini. Nah, beberapa contoh usaha perorangan kita akan bahas di sini. Yang pertama, usaha jasa perorangan, contohnya seperti bengkel itu kan banyak tuh yang perorangan, bahkan hampir semua mungkin bengkel itu dijalankan oleh perorangan. Jasa angkutan juga banyak yang dijalankan oleh perorangan. Penitipan anak juga, atau jasa penitipan itu banyak juga yang dijalankan oleh perorangan. Yang kedua, usaha pertanian perorangan seperti ladang, sawah, dan perkebunan umumnya dimiliki memang oleh perorangan gitu. Yang ketiga, usaha perdagangan seperti warung bakso, cemilan, warung sembako, dan lain-lain, itu juga termasuk juga itu usaha perorangan. Terus industri juga bukan cuma usaha yang besar yang dimiliki PT, tapi ada juga industri itu yang dimiliki oleh perorangan. Misalkan industri kecil yang biasanya diproduksi di rumah, biasanya itu seperti jenis-jenisnya itu seperti kerajinan tangan, anyaman, mebel, itu termasuk juga industri kecil gitu, karena tidak melibatkan orang-orang banyak, bahkan itu hanya perorangan saja, hanya di ruang lingkup itu saja gitu. Tadi kita kan udah membahas tentang perorangan, yang sekarang kita akan membahas tentang badan usaha. Badan usaha itu adalah didirikan dan dimiliki oleh lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian. Nah, kalau yang tadi kan hanya dimiliki oleh satu orang, kalau yang di sini lebih dari satu orang, tapi bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lima. Cuman orang-orang ini biasanya memiliki perusahaan ini berjanji satu sama lain. Dan badan usaha ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada yang badan hukum
ada juga yang non badan hukum. Nah, kita akan membahas satu persatu perusahaan non badan hukum dan badan hukum itu seperti apa, bedanya seperti apa. Ya, non badan hukum. Non badan hukum itu adalah perusahaan yang tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Nah, jadi dia tidak perlu mendapatkan pengesahan atau mendapatkan pengesahan ini dari pemerintah. Cuman ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Nah, ketika badan usaha ini tidak memiliki badan hukum, maka dipandang sebagai subjek hukum tersendiri. Pasti adalah plus minusnya gitu. Yang hukum dan non badan hukum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, maka dipandang secara subjek hukum tersendiri. Jadi mungkin mereka mempunyai hukum tersendiri gitu yang mereka buat di dalam bisnis ini. Contoh perusahaan non badan hukum adalah persekutuan, perdata, firma itu juga, maupun CV atau komanditer. CV atau komanditer itu termasuk juga perusahaan yang non badan hukum. Ya, yang sekarang kita bahas badan hukum. Badan hukum adalah sebuah badan usaha yang diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian BUMN dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini bedanya. Kalau dibilang yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Kalau yang tadi kan tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah, cuman konsekuensinya ketika badan usaha yang tadi yang tidak memiliki hukum maka dipandang sebagai subjek hukum. Nah, di sini yang badan hukum cuman badan hukum ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu milik swasta atau BUMS dan milik negara atau BUMN. Apa yang dimaksud dengan BUMS dan apa yang dimaksud dengan BUMN? BUMS itu adalah badan usaha milik swasta dan BUMN adalah badan usaha milik negara. BUMS juga memiliki hukum, contohnya seperti PT atau perseroan terbatas dan koperasi. Sementara perusahaan milik negara atau BUMN contohnya perusahaan umum atau perum, perusahaan jawatan atau pekerjaan, dan perusahaan perseroan atau persero. Ya, disitulah bedanya perbedaan badan non badan hukum maupun perorangan. Jadi kita udah bahas sedikit tadi, kita ulas kelebihan dan kekurangannya di mana. Itu tergantung, kalau perorangan tadi tergantung ke modalnya, ya tergantung ke modalnya, dan ada juga plus minusnya. Dia menjalankan, misalkan perorangan tadi hanya dia sendiri yang menjalankan dan untungnya atau ruginya hanya di lingkup dia. Sementara kalau non badan hukum atau badan hukum ini berarti yang mengatur adalah sudah ada undang-undangnya dan sudah disahkan gitu. Demikian penjelasan saya mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.